Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmansyah AS, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jamre Bukit Tinggi. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya mengambil video praktek pembelajaran uji kinerja UMPPG kelas 5 SD Islam Excellent Kota Bukit Tinggi dengan materi bab 9 ibadah haji dan kurban. Selamat menyaksikan. Terus Asa, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semua sehat ya? Ada yang nggak salat subuh pagi tadi? Ada salat subuh semua? Iya. Mudah-mudahan dengan kita salat subuh Allah berikan keberkahan kepada kita. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran kita, teacher mau cek kehadiran anak teacher semua. Kita mulai. Akifan Nela Chania, Arjuna Syauki Rizkullah. Ya, alhamdulillah anak-anak teacher hadir pada hari ini semua. Semua dalam keadaan sehat wal afiat. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mintakan kepada ketua untuk menyiapkan dan berdoa bersama. Ready? Ready. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tertinggilah kecerdasanku. Doa pembuka hati. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allah, daku mudahkanlah urusanku, lepaskanlah ikatan dalam lidahku, agar mereka mengerti ucapanku. Amin. Menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada anak teacher semua untuk berdiri, kita lagu Indonesia Raya. Siapa yang bisa mimpin? Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Sebelum kita mulai, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum kita bahas materi kita, siapa yang tahu apa itu haji itu? Ada yang tahu tentang haji? Ya, silakan Ana. Iya, bagus anak. Kita beri tepuk santiang untuk Hana. Tepuk santiang. Usua, ampu kida, duo supu, santiang. Iya, terima kasih Hana. Mengapa kita harus menunaikan ibadah haji? Karena merupakan rukun Islam yang kelima. Ya, tepuk santiang untuk kita semua. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, Dua ampu santiang. Ya, santing kita semua. Teacher akan tampilkan video pembelajaran. Semua anak teacher akan menyimak. Sehingga dengan menonton video itu nantinya, anak teacher mampu pertama meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji itu dengan benar. Nah, yang kedua, dengan melihat video pembelajaran nanti, anak teacher mampu membiasakan perilaku rela berkorban sebagai bukti mengimani ibadah haji dengan benar. Dan yang ketiga, menjelaskan pengertian ibadah haji dengan benar. Dengan menonton video itu nantinya anak teacher mampu menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Kemudian menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Dan seterusnya mampu mempraktekkan manasik haji sesuai dengan ketentuan yang benar. Itu tujuan kita belajar tentang materi haji. Baik, anak-anak teacher, kita langsung masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian haji. Menurut bahasa, haji berarti mengunjungi. Sedangkan menurut istilah, haji berarti sengaja berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Dari materi tadi yang sudah dijelaskan, semua sudah nonton menyimak dengan baik. Ini ada 5 kuis. Kita kuis, ada 5 soal. Siapa yang bisa jawab dari materi tadi? Pertama, langsung jawab, angkat tangan. Pada bulan apa kita melaksanakan ibadah haji? Ya, Gina. Zulhijjah. Tepuk santiang untuk Gina. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Iya. Yang kedua, bagus Gina. Sekarang kita lanjutkan materi kita. Kita akan diskusi. Tetapi kita diskusi, kita akan bagi kelompok. Silakan kita bagi kelompok yang laki-laki sama laki-laki saja, nggak usah campur ya. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jadi kita akan menggunakan metode kartu, namanya card sort. Berupa card sort, metode yang akan kita lakukan. Ini sudah ada tersiapkan masing-masing amplopnya, masing-masing kelompoknya. Nah, jadi silakan nanti kamu susun di dalam kertas karton ini terbagikan satu-satu kelompok ketentuan ibadah haji itu. Berarti kamu susun sesuai dengan tugas yang akan ditentukan nanti. Ini ditempel nanti. Ya, ditempel nanti. Setelah itu akan menempelkan depan tulis sambil mempresentasikan hasil dari diskusinya.
Maka persentase mulai dari dah semua letakkan alatnya, nggak ada lagi yang bergerak karena udah selesai, waktu kita udah habis. Dengarkan pemaparan dari kelompok 1. Jadi syarat wajib haji adalah Islam, balik, berakal, dan mampu. Dia adalah yang pertama ihram, yaitu pakaian yang digunakan saat melontar jumroh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Lontar atau melontar. Nah, teacher semua, kita lihat ini adalah yang telah dibuat oleh masing-masing kelompok. Maka materi ketentuan ibadah haji ini yang perlu adalah ibadah haji itu secara bahasa artinya apa dari Salsa? Mengunjungi. Mengunjung. Berasal dari kata hajja yahujju hajjan. Artinya qasada, artinya mengunjungi. Artinya kita mengunjungi Ka'bah. Secara istilah haji itu adalah memang sengaja kita datang ke kota Mekah itu. Sengaja menziarahi Ka'bah. Menziarah itu maksudnya adalah kita berdoa di sana. Berdoa kepada Allah dan melakukan serangkaian kegiatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama, dalam syariat kita sebagai wujud penyempurna keimanan kita. Apa itu ketentuan itu yang harus kita penuhi? Ya ini. Pertama adalah ada namanya syarat wajib haji. Siapa yang diwajibkan haji tadi? Ya ini, Islam, balik, berakal, mampu. Ini, orang Islam, balik. Cer, bagaimana Cer? Kan pernah kita lihat anak-anak kecil. Seperti kasus siapa kemarin? Torik. Haji apa namanya? Haji Torik. Umur berapa dia haji? 2 bulan. Apakah sah hajinya? Tidak. Boleh saja sah. Tapi ini syaratnya itu apabila dia belum balik. Dia ibadah itu sah-sah saja, tapi belum dinilai sebagai seorang yang haji. Maksudnya apa? Dia ibadah itu terima. Karena dia belum balik. Berpahala untuk siapa pahalanya? Untuk orang tuanya. Dia belum bisa dikatakan seperti orang sudah balik itu pergi haji umpama. Haji Farid pergi haji. Maka pulang dari haji itu dia sudah dikatakan sudah menunaikan ibadah haji yang kelima. Tetapi ketika dia umur 2 bulan, walaupun dia haji tapi belum dihitung dia melaksanakan haji. Kenapa? Syarat wajib tadi tidak ada pada diri. Karena ini balik dan berakal. Balik itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Berakal berarti dia tidak dalam keadaan stres. Itu berakal itu. Ini ketentuannya. Yang ketiga yang harus dilakukan orang haji itu rukun. Rukun itu intinya adalah tidak boleh ditinggalkan. Berapa rukun haji itu? Berapa? 6 rukun haji harus dilaksanakan sempurna. Kalau seandainya tinggal salah satu, maka tidak sah hajinya itu. Tidak sah hajinya itu. Seperti berihram. Ihram itu apa tadi? Memakai pakaian ihram. Memakai pakaian ihram. Ihram dan mikot, mengambil niat haji. Itu pakaian ihram itu memang harus putih. Ya harus putih. Karena itu syariatnya. Tidak boleh kita berpakaian kebaya ke sana. Memang harus, karena apa? Menggambarkan posisi manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah kamu lihat itu di Mekah itu di televisi kan, kita lihat orang berpakaian putih semua. Ada yang berpakaian pakai selain putih? Tidak. Itulah kesucian hati mereka sama di mata Allah semua. Tidak ada orang kaya di sana, tidak ada orang miskin di sana. Tidak ada pekerja buruh di sana, tidak ada seorang direktur di sana, guru tidak ada, ustadz tidak ada nampak di sana. Kenapa? Karena sama di hadapan Allah. Yang membedakan apa? Atqa, inna akramakum indallahi atqakum. Maka yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ini. Kemudian wukuf di Arafah. Ini wukuf di Arafah untuk
bermalam. Wukuf di Arafah itu salah satu rukunnya harus kita laksanakan. Kemudian ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini nanti jelaskan di sini. Ada melingkar bah itu sebelah kiri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu aja ulang 7 kali. Labbaik Allahumma labbaik. Sama umrah juga. Ini siapa yang pergi umrah? Si Razik udah pergi umrah. Itu sama. Kalau tawaf itu. Kemudian sa'i. Lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Kalau dilaksanakan nanti kita menasik TK, udah menasik haji dulu kan. Semua udah nggak ada. Sadar yang belum menasik haji TK. Kenapa? Kamu udah TK sini? Oh, kasihan kamu. Nah, ini sa'i. Kemudian tahlul. Tahlul itu sebagian ada yang potong rambut dikit aja, minimal 3 helai. Atau boleh mencukur, boleh. Artinya apa? Sebagian menganggap itu supaya menghilangkan dosa. Jadi cukur semua bersih-bersih. Kemudian tertib. Tertib ini yang harus jadi intinya. Harus berurutan. 5 ini harus berurutan. Nggak boleh wukuf di Arafah dulu. Nggak boleh niat ihram dulu. Dia harus ihram dan memikot, niat namanya. Kemudian tawaf. Tidak boleh saya mudahului. Oh, saya mau sa'i dulu. Nggak boleh. Maka terakhir ini disebut dengan tertib. Itu. Maka ketentuan haji yang keempat adalah wajib haji. Wajib haji ini beda dengan rukun haji, beda dengan syarat wajib. Ini wajib itu wajib dilakukan. Wajibnya itu walaupun tidak kita lakukan beda dengan rukun. Kan di video tadi jelaskan, beda rukun dengan wajib haji ini. Kalau rukun ini tinggalkan, hajinya tidak sah. Tetapi kalau wajib haji ini tinggal salah satu di antara yang 7 ini, haji tetap sah, tapi dengan cara membayar dam, mengganti. Kena denda, ya itu lebih apanya? Apa dendanya? Dengan memotong binatang seperti kambing. Ada nanti ukuran damnya. Dia melanggar, umpamanya meninggalkan perbuatan larang. Makanya di kota Haramain, kota haram, 2 kota haram itu artinya tidak boleh melakukan perbuatan haram di sana. Banyak kejadian orang yang pergi haji sakit hati aja, benci sama orang atau busuk hati, itu akan kena karma. Banyak kejadian itu. Kita nggak boleh bercarut di sana. Balasannya langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Mekah Madinah itu. Nggak boleh berkata-kata kotor pun dalam melaksanakan haji itu. Ini wajib haji. Meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram itu. Nggak boleh. Selama kita melaksanakan rukun haji ini, pelaksanaan haji ini nggak boleh berkata kotor. Bahkan suami istri pun nggak boleh berhubungan selama pelaksanaan haji itu, walaupun dia suami istri. Begitulah pelaksanaan haji itu, karena dilaksanakan dengan benar-benar niat mengharapkan ridho Allah, apalagi mencaci orang sana. Pernah kejadian, saya udah sering ke sini, tiap tahun saya naik haji, pulang dari sana stroke langsung. Iya, dibelas Allah. Malam itu juga langsung stroke dia, karena merasa menyombongkan diri. Maka di kota Haramain itu, 2 kota haram itu, kita dilarang untuk berkata-kata sombong, angkuh, ria di sana, tidak. Itu diharamkan. Maka kota haram namanya. Nih, maka ini syarat wajib ini. Wajib haji ini kita tinggalkan. Umpama tidak bisa melempar jumrah, boleh diganti dengan yardam. Artinya tidak membatalkan haji tetapi kalau rukun haji tidak tinggalkan, maka tidak sahlah haji kita. Itu materi yang kita bahas hari ini. Baik anak-anak teacher, dari sini ada pertanyaan atau yang ragu tentang ketentuan haji ini. Kita coba lagi, yang kita bahas adalah hikmah. Hikmah ini, apa manfaatnya untuk diri kita ketika melaksanakan haji. Bukan hanya mengharapkan, oh saya harus panggil Bu Haji Salsa, Bu Haji Ufaira. Kalau nggak dipanggil Ufaira, kata Bu Ufaira, apa kata si Najwa, oh saya haji ini, hajah nih, hajah. Marah dia. Berarti niatnya bukan karena mengharap ridho Allah. Hajah itu bukan gelar. Ya, bukan gelar seperti gelar pendidikan.
Doktor Handus, SPD, MA, segala macam doktor, profesor, bukan gelar itu. Jadi tidak harus ditulis di nama kita. Itu perlu. Jadi haji itu mengharapkan karena menjalankan syariat Allah, rukun Islam yang menumbuhkan jiwa pengorbanan. Ini butuh pengorbanan haji itu. Kalau kita di Indonesia ini uang, ya, biaya yang besar. Kemudian fisik, makanya orang mau haji itu harus di manasik itu harus dilatih fisiknya terus berjalan. Ini orang berdesakan sekian juta manusia di Mekah itu, di Ka'bah itu berkeliling berdesak-desakan. Itu harus dengan fisik yang kuat. Sehingga banyak orang yang ketika sampai di sana sakit itu meninggal di sana. Kenapa? Karena kekuatan fisik memang ditanya. Kita hanya istirahat kurang, kita banyak beribadah di sana. Maka fisik mampu itu mampu secara fisik dan finansial. Ini pengorbanan yang ditanya. Kemudian menjadi hati ikhlas, pemurah. Karena kita belajar di sana mengorbankan apa yang kita miliki demi memenuhi panggilan Allah. Memenuhi panggilan Allah. Yang keempat, meningkatkan semangat ibadah. Pulang haji kan orang rajin ibadah. Itu bukti orang haji itu mabrur, diterima oleh Allah. Nampak perubahannya. Pulang haji itu kemarin dia marah-marah, kemarin suka menghina orang. Ketika pulang haji berubah perilaku itu. Itu yang mabrur itu. Tetapi kalau dia pulang haji perangainya sama dengan kemarin yang kemarin, berarti tanda hajinya itu tidak diterima oleh Allah. Dia hanya pariwisata aja ke sana itu. Bukan untuk ibadah. Berarti tanda ibadahnya haji itu tidak diterima. Tidak mabrur. Karena tidak merubah perilakunya. Seperti kita contohkan tadi. Ini saya udah haji, panggil saya Pak Haji dong. Itu berarti niatnya itu bukan karena memenuhi panggilan Allah, karena lillahi ta'ala. Ini membangun persaudaraan, kita bertemu dengan seluruh manusia di sana. Nih, Rajuk pernah umroh kan? Pernah lihat orang Afrika, pernah lihat orang India, lihat orang apa lagi? Orang hitam aja itu. Orang Pakistan, orang Mesir, orang Eropa, bertemu di sana. Terjalinlah silaturahmi di sana. Itu salah satu manfaat dari hikmah dari melaksanakan ibadah haji. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini karena waktu kita tidak mencukupi, ini ada tugas kamu kerjakan di rumah. Ini teacher bagikan, ya. Ini masing-masing buat namanya nanti. Ini kumpulkan di jam agama kita. Kita simpulkan sebagai penutup kita sebelum kita akhiri bahwa ibadah haji itu merupakan adalah kewajiban bagi kita umat Islam, bagi yang mampu. Karena itu merupakan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima. Kesempurnaan kita adalah tanda kita beriman kepada Allah. Salah satunya adalah penyempurnaan iman kita adalah melaksanakan kita sudah sholat, ucap syahadat, sholat, puasa sudah, zakat sudah. Haji adalah syaratnya adalah mampu. Siapa yang tidak mampu maka tidak ada kewajiban haji bagi dia. Tetapi bagi orang yang mampu secara finansial dan secara fisik, maka wajib baginya haji. Pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada materi kurban. Sesuai dengan sebentar lagi kita juga akan melaksanakan ibadah kurban. Alhamdulillahirabbil alamin.